Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutia Kurnia dengan NIM 1052811022224. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik konseling bimbingan kelompok. Teori atau pendekatan yang saya gunakan kognitif behavioral therapy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana kabar Pak semua? Alhamdulillah kabar baik. Nah, sebelum kita masuk ke sesi konseling, saya mau bertanya terlebih dahulu. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah pernah mengikuti kegiatan konseling seperti ini? Belum pernah. Jadi, bimbingan kelompok yaitu layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh seorang konselor atau guru BK kepada beberapa individu dalam satu kelompok. Layanan ini bertujuan membantu anggota kelompok mengatasi masalah pribadi, sosial, belajar maupun karir melalui proses diskusi, berbagi pengalaman, saling memberi dukungan, dan belajar dari pengalaman anggota lainnya. Sebelum memulai sesi konseling, ada beberapa peraturan yang harus kita sepakati bersama, yaitu saling menghargai saat ada yang berbicara, tidak memotong pembicaraan, dan menjaga kerahasiaan cerita yang disampaikan di dalam kelompok ini. Apakah teman-teman setuju? Setuju. Sebelum kita masuk ke pembahasan, apakah teman-teman sudah merasa siap untuk berbagi cerita? Siap. Teman-teman tidak perlu takut atau malu karena di sini kita saling mendukung bukan saling menghakimi. Langsung saja kita mulai. Baik, saya mau cerita sedikit soal apa yang sedang saya rasakan dan hadapi belakangan ini. Jujur, masalah terbesar saya saat ini adalah soal keuangan. Uang yang saya punya seringkali cepat habis, bahkan sebelum waktunya dapat uang lagi. Harus bayar ongkos, beli keperluan tugas dan kebutuhan sehari-hari yang kadang datang tiba-tiba. Saya juga masih susah menyisakan uang buat ditabung. Kalau ada uang masuk langsung habis, dipakai keperluan yang mendesak. Kadang saya juga masih salah membedakan mana yang benar-benar perlu dibeli dan mana yang cuma keinginan saja. Belum lagi kalau ada banyak biaya yang tak terduga yang tiba-tiba muncul. Rasanya langsung bingung harus cari dari mana. Sebenarnya saya ingin cari penghasilan tambahan, tapi sangat terbatas karena harus fokus menyelesaikan tugas dan belajar. Ini memang berat buat saya, tapi saya sedang berusaha mengatur pengeluaran dengan lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu saja, Kak. Saat masalah itu terjadi, apa yang biasanya kita pikirkan? Kayak tadi kita sebut Ngoki cari, iya. Berarti saat permasalahan itu muncul, kita kayak berusaha untuk mencari solusi. Perasaan apa yang muncul saat itu? Apakah kita sedih atau merasa lelah karena permasalahan itu, atau ada hal lain? Sedih, Kak. Menurut Kak, apakah pikiran itu membuat kita merasa lebih tenang atau justru semakin terbebani? Merasa terbebani. Selanjutnya kita sama silakan ceritakan secara singkat masalah yang sedang dihadapi. Apa nih yang lucu? Baik. Tidak apa-apa Kak, langsung saja. Kayak senyaman saja mau kita ke bangsa apa. Apa kan nanti tidak itu artinya? Kalau bahasa Jawa, bahasa Mandar. Begini Kak, saya sering merasa ragu dalam cinta. Jangan ketawa. Saya sering merasa ragu dalam berteman. Kadang saya merasa teman-teman tidak memahami saya atau ada kesalahpahaman, jadi tidak terselesaikan.
Hal ini membuat saya jadi berpikir berlebihan, merasa sedih dan akhirnya menjauh dari mereka. Saat permasalahan itu terjadi, apa yang biasanya kita pikirkan? Kayak kita merasa apa? Tadi kita sempat bilang kayak kalau saat masalah itu datang kita kayak mau menjauh. Selain itu Kak, selanjutnya perasaan apa yang muncul saat itu? Kita merasa apa? Saat Tidak nyaman. Oh ya, tidak nyaman. Betul. Menurut Kak, apakah pikiran itu membuat kita merasa lebih tenang atau justru semakin terbebani? Terbebani. Karena tadi yang kita bilang merasa tidak nyaman. Oh, berarti kita itu dalam hal pertemanan ya Kak? Iya. Maksudnya di sini permasalahannya ini kira-kira ada pada diri Tak atau tidak nyaman sama teman Tak atau sikap Tak? Tidak nyaman sama teman. Oh, tidak nyaman sama teman. Itu yang itu anu Tidak saling dia tuh harinya kurang tanya. Mungkin bisa kita sebutkan Kak salah satu contoh kenapa bisa kita tidak nyaman sama teman Tak, kayak sikapnya tuh kenapa? Iya, sikapnya kayak sering bohong, berbohong. Pertemanan yang kita maksud itu pertemanan Toksik. Bukan di sini tapi. oh bukan di sini Iya, Kak. iya, bukan. Oh, iya. Kurang ya? Itu bisa. Berarti ini Kak kayak kan kita bilang tadi cukup mengganggu Kak pikiran Kak, berarti bisa dibilang ini kayak dekat maki teman yang dekat begitu. Dekat. Ya. Selanjutnya kita masih sama Kak, silahkan ceritakan secara singkat masalah yang sedang dihadapi. Kalau saya Kak, masalah yang saya hadapi saat ini terlalu banyak berpikir Kak, atau overthinking. Jadi sehingga saya sulit tidur dan memiliki kebiasaan tidak bisa berhenti memikirkan segala hal yang terjadi. Kalau ada satu masalah saja sekecil apapun, hal itu terus terbayang-bayang dan berputar-putar di pikiran. Tanpa henti, saya selalu memikirkan apa yang mungkin terjadi nanti, apa yang harusnya saya katakan atau lakukan, hingga membayangkan hal-hal buruk yang belum tentu terjadi. Kebiasaan itu paling terasa saat malam. Ketika saya mau tidur, mata saya sudah lelah, tapi pikiran saya justru semakin sibuk sendiri menelusuri kembali semua masalah dan kekhawatiran itu. Akibatnya, saya sering terjaga sampai larut malam, atau bahkan sampai pagi. Biasa itu jam 4 Pika baru tidur. Itu saja. Jadi bisa dibilang ini overthinking ya Iya. Kak? Iya, atau Banyak yang berpikir. kecemasan berlebih. Ya. Tapi hal-hal yang kita cemasi ini Kak itu hal-hal yang belum pernah terjadi atau hal-hal yang sudah pernah terjadi Kayak apa di? atau bercampur? Iya, campur Kak. Misalkan ada kejadian ini, takut atau ini begitu. Tapi belum pian, tapi dipikirkan memang begitu Kak. Tapi semisal kayak pikiran-pikiran itu datang Kak, kayak kita overthinking begitu, semisal kayak ada kegiatan besok mau kita hadiri, terus kayak kita merasa cemas, semisal kita jadi moderator, terus kita merasa cemas, bisa juga enggak, nanti bagaimana kalau salah Kak. Kira-kira kalau terjadi hal seperti itu, kita tetap mau ikuti itu kegiatan Kak? Tetap. Tapi ada rasa ragu. Iya betul. Kira-kira perasaan apa yang muncul saat itu Kak, saat kita overthinking itu? Gelisah. Kira nggak jadi nyanyi. Bisa. Gelisah. Kayak ragu. Iya Kak. Itu sadar. Menurut Kak, apakah pikiran itu membuat kita merasa lebih tenang atau justru semakin terbebani? Terbebani Kak. Iya sih Kak, karena tadi yang kita bilang bahkan sulit tidur. Iya. Biasa misalkan kalau ada kejadian
sampai larut-larut malam untuk kupikirkan kak, sampai tidak bisa tidur. Kira-kira ini kak kayak lama nih kita rasakan. Sama. Terus apakah kita pernah kayak coba cari-cari kayak apa nih kak, kayak edukasi bacaan-bacaan di TikTok kak atau di media sosial, Biasa kak, kayak tips untuk mengatasi kecemasan Iya. atau overthinking. belum isi kak. Oh iya. Iya. Jadi kalau kayak lagi overthinking kayak gitu kak, kayak gimana sih kak, kayak pasrah lagi saja kak, kayak berpasrah begitu lagi saja kak, kayak kita pikirkan terus sampai akhirnya ketiduran, kayak begitu. Kayak langsung kuhilangkan kayak apa nih? Jadi merasa jadi berusaha jadi untuk melawan. Iya, berusaha aja untuk melawan. Tapi lama pi, capek pak itu Iya, pikirkan begitu. Capek pak. Terus masalah yang kita cemasi ini kak campur aduk nih kak, kayak tidak terfokus ke individu saja, mungkin ada juga campur aduk ke permasalahan organisasi, karir kita. Campur. Selanjutnya kita kak tetap sama, silahkan ceritakan secara singkat masalah yang sedang dihadapi. Tuh kayak kurang, kayak pertemanan tuh kayak tidak jujur ki. Kayak temanku itu sering bilang mau pergi kerja tugas, tapi saat Kutoki bilang tidak pergi betulan kerja tugas, tapi apa deh pas ku tahu bilang tidak pergi betulan kerja tugas, ternyata kayak pergi ke tempat lain tidak tahu sama siapa. Nah di situ kayak Kayak kita merasa iya kayak jengkel, tidak nyaman. Suka bohong. Ya, kayak tidak jujur ki bilang kerja tugas, ternyata tidak pergi. Tapi kalau ditanya itu alasannya pergi kerja tugas. Baru kayak tidak baru bermalam ki, tidak tahu bilang gimana betulan ini. Kayak jadi kayak ini tuh. Jadi bisa kan teman nih kak. Jadi bisa dibilang ini kayak kalau yang kuanalisa dari permasalahan kita, berarti kita sama teman ini cukup dekat sekali. Dekat banget. Tapi kita sama dia ada hubungan keluarga? Enggak. Oh, Ada. berarti kita orangnya cukup peduli gitu kak. Karena ada tuh kak beberapa orang meskipun dia kayak dekat sekali sama orang, tapi kalau kayak permasalahan seperti itu tidak mengganggu jika bahkan ada orang yang berprinsip biarin dia ada urusannya itu. Tapi kita termasuk orang yang cukup peduli, cukup peka. Perasaan apa yang muncul saat itu, kita merasa apa? Itu tidak nyaman, jengkel, karena sering kita bohong itu. Biar mamanya nak bohong. Iya itu kasih jengkel juga karena biar mamanya nak bohongi. Malahan ada juga bohong begitu. Iya, aja juga bohong bilang kalau nanti ke mamaku bilang di kos mak tidur, ternyata tidak. Berarti kita selain merasa dibohongi ki jengkel, kita mungkin juga ada rasa ketakutan dari orang tuanya kak. Iya, karena Karena juga trauma atau karena teman kamar dulu juga begitu. Iya. Sampai dia buncit. Jadi dia ditakutkan, nggak ditahu ki karena alasannya kerja tugas. Itu terbebani sampai sekarang. Iya, khawatir terulang itu lagi. Berarti permasalahan kita kan memang cukup serius. Berarti ini orang tuanya teman tak ini kak kayak biasa tidak hubungi, kayak kalau ini teman tak kayak tidak pulang nih kak, berarti kita biasa hubungi bilang di mana Tidak ini? kuangkat ki karena takut kak juga. Bilang tuh karena nanti tahu ki baru bilang bohong ki juga ini orang. Tapi kayak terbuka makin di sini nih kak, kayak mungkin kayak satu kamar tuh kak, kayak satu kamar kak, pasti kan bagaimana itu nih kita merasa begitu karena satu kamar kak ini kak. Mungkin kalau beda kamar kita pasti tidak merasa setakut ini ki. Karena kita berpikir kalau terjadi sesuatu sama dia pasti kita kayak bertanggung jawab ki. Teman tuh Iya kak.
itu membuat kita merasa lebih tenang atau justru semakin terbebani? Pasti terbebani Kak. Iya. Jadi di sini kan kita ada 4 orang Kak, permasalahan Kak berbeda-beda, tapi sebenarnya yang kita rasakan itu hampir sama semua, tidak nyaman, merasa lelah secara mental, apalagi tadi permasalahan, sebenarnya semua permasalahannya kayak agak berat Kak, tidak ada permasalahan yang ringan. Terus yang kulihat tadi itu kayak kebanyakan kita tuh rata-rata kayak memang lelah secara mental Kak. Apalagi kita tadi yang overthinking, kayak bahkan tidak tidur, itu betul-betul lelah secara mental Kak. Dan setahu saya Kak, meskipun kalau lelah secara mental itu apapun yang kita lakukan, kayak selalu kita merasa lelah meskipun kita sudah istirahat banyak-banyak, Itu sekali Kak. pasti. Biar sedikit langkah, Iya. kayak bekerja sedikit capek ki. Baru pasti anu juga emosi Kak. Kayak kalau lelah di mental Kak, pasti Kak kalau kayak ada teman tak bercanda itu pasti cepat ki tersinggung, pasti kayak marah-marah ki, lebih sulit ki kelola emosi Kak, lebih pendiam ki. Terima kasih teman-teman sudah mau terbuka dan berbagi cerita pada hari ini. Saya tahu tidak mudah untuk menceritakan apa yang sedang dirasakan, apalagi jika masalah itu sudah lama dipendam. Saya sangat menghargai keberanian teman-teman karena sudah bersedia berbagi sesi konseling pada kesempatan kali ini. Terutama tadi saya lihat ada beberapa orang yang bagaimana ya, kayak permasalahannya cukup berat. Semua permasalahan berat sih Kak, cuma yang nampak nyata sekali itu kayak kita semua sih Kak, sebenarnya masalah ekonomi juga Kak. Ya itu juga susah sekali Kak, masalah ekonomi. Apalagi kita sebagai anak kos. Kebetulan tak harus Iya. Terus kalau kayak kita mau minta sama orang tua kayak kita tidak enak. Terus saya bilang ki, apalagi kalau habis uang Kak, terus belum waktunya untuk minta uang. Terus kita juga merasa tidak enak sama orang tua. Setelah mendengarkan cerita teman-teman, saya melihat bahwa setiap orang memang memiliki masalah yang berbeda-beda. Ada yang sedang mengalami masalah pribadi, ada yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, ada juga yang memiliki keinginan yang belum bisa tercapai. Walaupun masalah itu berbeda, saya yakin satu hal yang sama, yaitu semua orang pasti pernah merasa sedih, bingung, kecewa, lelah, atau bahkan merasa tidak tahu harus berbuat apa. Perasaan-perasaan itu adalah hal yang wajar. Kita semua adalah manusia yang pasti pernah menghadapi masa sulit. Jadi jangan pernah merasa bahwa hanya diri kita sendiri yang sedang berjuang. Di luar sana banyak orang yang juga sedang berusaha melewati tantangan dalam hidupnya. Jadi permasalahan-permasalahan yang kita sebutkan ini Kak sebenarnya sangat-sangat manusiawi Kak, dan semua orang pasti rasakan. Kalau ada permasalahan-permasalahan seperti ini Kak, kan setiap orang itu punya caranya masing-masing untuk menyelesaikan permasalahannya Kak. Ada beberapa orang yang lebih napili untuk pendam masalahnya Kak. Ada juga yang lebih napili untuk bercerita dengan orang lain. Bahkan ada juga orang Kak kalau yang kayak merasa lelah, tapi itu dengan tidur itu pasti enakan bila rasa. Jadi lakukan apa yang membuat kita nyaman Kak. Semisal kita kalau di pikiran kita itu kayak penuh sekali nih Kak, kayak sering overthinking, bahkan beberapa hari begadang terus karena kesulitan tidur, itu mungkin bisa ceritakan ke orang terdekat Kak, ke keluarga Kak, teman Kak. Tapi ada juga sih Kak beberapa orang yang kayak dia tidak terbuka ke keluarganya. Dan itu sebenarnya wajar sih Kak. Karena kan kalau di lingkungan keluarga itu Kak, kita tidak bisa berekspresif. Jadi
terbatas di ekspresi kakak, jadi kita lebih terbuka sama teman kak, karena takut ki kalau kayak curhat begini ki ke kakak kak atau ke mama kak, nanti takut ki dijudge bilang ih lebay kok begini, jadi mungkin lebih nyaman ki sama teman kak, itu tidak apa-apa kak, kayak cerita ki saja. Pokoknya lakukan ki semua hal-hal yang kasih nyaman ki. Dan untuk kita tadi kak yang overthinking, sebenarnya kak rasa was-was, rasa takut di dalam manusia itu sebenarnya wajar kak, cuma selama kita bisa hadapi itu kak pasti wajar gitu. Tapi kalau kayak seperti yang kita sebutkan tadi yang kayak tidak tidur berhari-hari kak, itu menurutku kak kayak harus apa ya kak, kayak betul-betul kelola rasa cemas sih kak, karena jangan sampai mengganggu ke depannya kak. Karena kan pasti kalau kita kurang tidur kak kayak tidak fresh ki bangun besok, kayak masih mengantuk gitu, terus secara mental kan juga capek gitu kak. Ada satu hal yang perlu kita sadari, terkadang yang membuat kita semakin lelah bukan hanya masalahnya, tetapi cara kita memandang masalah tersebut. Misalnya ketika kita berkata dalam hati, saya tidak akan sanggup melewati hal ini, hidup saya tidak akan membaik, atau tidak ada jalan keluar untuk saya. Pikiran-pikiran seperti itu tanpa kita sadari membuat kita semakin berat, semakin berkurang, dan akhirnya kita memilih menghindari masalah daripada menghadapinya. Maksudnya ini kak, terkadang itu kak belum ki mencoba sesuatu hal, tapi pikiran kami yang kasih takut ki dulu. Seperti tadi yang kita bilang kayak semisal ada kegiatan tak besok, sebenarnya ini kita bisa jeki, cuma ini pikiran kita kayak terlalu berisik, kayak jaki bagaimana mak besok sih, takut tak gagal begitu. Jadi harus ki lawan rasa takut kak, harus ki berani, harus ki mencoba. Sekarang saya ingin mengajak teman-teman mencoba melihat dari sudut pandang yang berbeda. Coba bayangkan apakah benar masalah yang sedang kita hadapi hari ini akan terus seperti ini selamanya, atau sebenarnya masalah itu bisa berubah jika kita mulai mengambil langkah sedikit demi sedikit. Maksudnya ini kak, coba kayak mulai bergerak ke arah yang lebih positif lagi. Seperti tadi yang aku bilang kak, dalam overthinking itu pasti begadang terus-terusan kan, itu kan sangat menguras energi kak. Coba kita cari tips-tips di YouTube, Google, TikTok, itu sudah banyak sekali kak, kayak apa ya kak, atau baca buku itu juga kan sangat-sangat rekomen dalam menghadapi masalah-masalah kecemasan, kayak buku-buku self improvement. Mungkin kita tidak bisa langsung menghilangkan masalah dalam satu hari. Masalah ekonomi tidak langsung selesai, masalah pribadi juga tidak langsung hilang, tetapi kita bisa mengubah cara kita menyikapinya. Ketika cara berpikir kita mulai lebih tenang dan lebih realistis, biasanya kita juga lebih mudah menemukan solusi dan mengambil keputusan yang baik. Maksudnya ini kak, masalah-masalah yang sebelumnya kan kayak bisa lewati, jadi harus yakin bilang kalau ada masalah kak, masalah yang ini tidak bisa kuhadapi dan yang sebelum-sebelumnya bisa juga. Terus kalau ada permasalahan kak, kayak permasalahan kak harus diubah sudut pandang kak, yang awalnya tadi kalau ada masalah langsung kita panik, cemas, coba kita dulu tenang, berpikir positif dulu, berpikir pelan-pelan gitu. Saya percaya setiap orang di ruangan ini memiliki kekuatan untuk bangkit. Mungkin sekarang teman-teman belum menyadarinya karena sedang fokus pada masalah yang dihadapi. Padahal sampai hari ini teman-teman sudah berhasil melewati banyak kesulitan dalam hidup. Itu artinya teman-teman juga memiliki kemampuan untuk melewati masalah yang sedang dihadapi saat ini. Meskipun permasalahan tak sulit, semua sulit-sulit dan merasa berat kak, yakin kak pasti bisa dihadapi kak. Baik tadi permasalahan dari segi ekonomi, individu, pertemanan, sosial. Mulai hari ini saya berharap kita bisa belajar untuk tidak langsung menyimpulkan bahwa semua akan berakhir buruk. Ketika pikiran negatif itu muncul, cobalah berhenti sejenak dan tanyakan kepada diri sendiri,
apakah pikiran ini benar, apakah ada cara lain untuk melihat masalah ini, apa langkah kecil yang bisa saya lakukan hari ini. Pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti itu bisa membantu kita berpikir lebih jernih. Kalau semisal ada permasalahan kayak berat sekali yang kita rasa, coba dulu untuk tenang. Ada itu orang bilang kak, kalau ada masalah jangan coba-coba ambil keputusan sampai lagi sedih, lagi gelisah, karena pasti nanti hasilnya kayak apa nih kak, kayak tidak bagus nih. Jadi kalau kayak kita sedang mengalami permasalahan kak, intinya yang kita lakukan pertama-tama itu kayak coba tenangkan dulu diri kita, kayak berpikir ke arah lebih positif dulu, lakukan hal yang menurut kak nyaman. Ada juga orang yang kalau kayak capek sekali ada juga yang kayak dengan cara makan, atau kayak makan manis-manis, coklat, tidur. Pokoknya terserah kita kayak lakukan hal-hal yang buat kita nyaman. Saya tidak mengatakan bahwa menghadapi masalah itu mudah, tetapi saya percaya bahwa setiap langkah-langkah kecil yang kita ambil akan membawa perubahan. Tidak apa-apa jika prosesnya pelan, yang penting kita terus berusaha dan tidak menyerah pada keadaan. Tadi beberapa permasalahan yang teman-teman sebutkan itu berat. Saya tidak bilang kalau mudah kak, itu semua berat-berat, apalagi ada yang sampai mengganggu. Intinya kayak mesti bertahan kak, mesti pelan-pelan, pasti bisa jadi hadapi. Setelah kita berbagi cerita hari ini, menurut teman-teman adakah hal yang ingin diubah dari cara menghadapi masalah? Yang tadinya mungkin teman-teman dalam menghadapi masalah itu kayak langsung panik, marah, kayak cemas langsung. Setelah sesi konseling ini, kira-kira dalam menghadapi permasalahan itu teman-teman ingin melakukan seperti apa? Apa yang ingin diubah dari cara menghadapi masalah setelah mengikuti sesi ini? Sesuai yang kita katakan tadi kak, misalkan pikiran di overthinking, kita harus mengubah lagi pola kita, kayak harus yang tadinya kayak overthinking jadi kayak anggap saja kayak yang tidak terlalu dibawa kepikiran begitu. Pada sejatinya kita harus paham memang kalau rasa was-was dalam hidup itu normal kak, selama kita bisa tangani dan itu tidak mengganggu kegiatan kita sehari-hari kak, itu normal-normal sih. Tapi berhubung tadi yang kita ceritakan menurutku agak mengganggu nih kak, karena kita bilang bukan agak sih sebenarnya, karena mengganggu nih, kayak kita sulit tidur berhari-hari, itu kan kayak sangat-sangat mengganggu nih kak. Jadi itu kan rasanya tidak enak kak, kalau kayak kita tidak tidur, kita tidak fresh. Kita mau nih kak yang kayak belajar untuk kontrol pikiran kak, dengan cara kalau overthinking itu datang, kayak coba cari dulu hal apa yang diri tak nyaman untuk lakukan. Ada juga orang yang kayak nonton video lucu-lucu kak, yang kayak seperti itu kak. Mbak hilang kayak ngantuk Tapi kalau kak kayak pikiran tak gimana kalau kayak nonton kayak begitu, masih di atau berkurang? Berkurang nih, tapi kalau misalnya berhenti kak lagi ngantuk timbul lagi. Sebenarnya kak menurutku yang paling ampuh itu kak kayak cari kayak baca-baca buku begitu kak, karena baca-baca buku itu banyak sekali ilmu di dalamnya kak, kayak apalagi buku-buku self improvement itu kak, kayak betul-betul kayak bisa ubah sudut pandang tak terhadap suatu permasalahan, bisa lebih tenang. Mungkin yang lain setelah mengikuti sesi konseling ini, apa yang ingin diubah dari cara menghadapi masalah?
Tadi yang pertemanan yang teman sekamar, menurutku juga itu cukup berat sih kak. Awalnya yang kita rasakan kalau ini berulang-ulang kali nih ya kak, kayak atau baru 1 kali 2 kali atau sering makina bohongi begitu. berulang kali. Pas nanti sudah ada aku tanya orang tua, di situ nih kayak tidak pernah mana chat bilang tanya ke mamaku karena chat, tidak pernah mana tanya begitu pas aku tanya keluarganya tuh. Tapi sebelumnya pernah mati komunikasi sama ini teman tak, kayak kita ungkapkan perasaan tak bilang sebenarnya saya tidak nyaman kak dengan sikapmu yang begini. Tidak. Oh di situ letak kami harus berani kak. Kayak pasti takut kita kak kayak nanti ada masalah tidak iya tidak nyaman terus kayak tidak enak sama kita, terus kayak marah ya, takut marah ya gitu. Tapi ini penting sih kak menurutku, harus bicara baik-baik, kayak harus kasih paham nih, bilang kutanya kok begini karena kayak peduli kak sama kamu, tidak mau kak kalau yang aneh-aneh kok begitu. Kalau misalkan kok izin menambahkan tadi kayak misalkan tuh kalau kita yang anggap bilang baik begini kayak tanggapi buruk malahan kayak jauh misalkan diajarkan bilang jangan kayak begini karena begitu juga kemarin ini kita teman-temannya malahan bilang tidak begitu Di baru kayak lakunya itu kayak mencurigakan. kayak sama aja kan. Ini itu teman kak seumuran ki atau 2 kak? Sih kak pikirannya masih labil-labil ya, pasti kayak belum pemikirannya belum dewasa sepenuhnya begitu kak. Tapi yang kulihat kak kayak selama ini kan juga mengamati kakak, dia lebih dekat dengan Yang lebih tua iya betul yang sekali kak. angkatan tuh semester ke atas mau selesai. Iya kayak itu kan di sini kan kayak banyak tuh kak, kayak banyak berteman, tapi yang kulihat tuh kak dia itu lebih ke arah yang kamar Ya, situ kak. itu bilang mereka karena kita bergaul seharusnya berteman yang seanu supaya bisa kalau yang kayak makan tuh yang akhir-akhir semester nih kayak kan penting kan pasti banyak tugasnya keluar yang sendiri makin di kos agak Tapi itu sih kan saranku kak, kita yang sebagai atau bisa juga kalau kayak kita tidak berani mungkin kita bisa sudah menjadi iklan karena masalahnya tapi ini kak jangan kayak apa di jalan semua itu kan kita kayak berlima kemarin pasnya itu nggak tahu masalah apa itu kak sehingga kan sama jadi di dapur makan. Nah di situ nih kayak mulai berubah nggak tahu kenapa. Nah kayak menjauh nih pasnya ada lagi kejadian. Nah di situ nih kayak seolah-olah kita ini berempat yang salah kayak mengadu ke keluarganya. Malahan kita yang malahan yang disalahkan. iya. Nah itu aku maksud tadi kayak kita yang anggap baik dia yang tanggapinya buruk. Iya menjauhi begitu. Iya. Tapi terkadang bagaimana sih kak? Ada memang orang-orang yang kalau belum rasakan namanya tuh kak enggak kayak pasti agak melawan itu nanti rasakan kalau Alami. iya betul sekali kak. Mau di apa kak kalau terjadi Iya, sehingga betul kak. dan dicegah memang Apalagi kita teman-temannya kayak peduli jadi Iya. sama dia sudah tanya berulang-ulang kali sudah betul Kak. Sudah jadi begini malahan saking bohongnya kak dia yang cerita sendiri. Dia kayak kejoplosan gitu. Iya. Dia yang cerita sendiri kalau bohong jadi bilang kenapa bisa begitu kira ditemani bilang sama ke kemarin di situ lagi kelihatan kalau bohong gitu. Susah juga sih kak kalau begitu, karena meskipun kita kayak
berbusa-busa membuka tanya ini kalau dia ini sendiri yang tidak mau berubah. Tapi lingkungan sih kak, menurutku yang menjadi permasalahannya, apalagi tadi teman sekamarnya pasti ada perasaan-perasaan takut. Kalau semisal terjadi hal seperti itu pasti kan bisa dibilang nanti juga dia yang disalahkan begitu kak. Terima kasih ke teman-teman sudah bersedia hadir dan berbagi cerita hari ini. Saya sangat menghargai kejujuran dan keberanian teman-teman untuk terbuka dalam sesi konseling kelompok ini. Semoga setelah kegiatan ini teman-teman bisa mulai melihat masalah dengan cara yang lebih positif dan lebih tenang. Ingat, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Mungkin tidak langsung selesai, tapi selalu ada langkah kecil yang bisa kita lakukan untuk menghadapinya.